lagi sama Niana Firandarianto di Nia Vlog. So kali ini aku nggak nge-vlog tentang traveling atau jalan-jalan ke Istanbul atau kemanapun. Cuman kali ini aku bakal kasih tahu gimana sih kondisi Turki di masa-masa pandemi COVID kayak gini. Nah, aku bakal ceritain sedikit ya tentang yang pertama tentang keadaan rumah sakit sendiri yang ada di Turki. Itu benar-benar rame banget selama pandemi ini, karena benar-benar banyak banget yang mungkin udah kena gejalanya tapi dia belum tentu COVID ya, belum tentu menderita COVID ya, mengalami gejala gitu. Dan di rumah sakit sini sendiri itu ada dua tipe ya. Jadi kalau cuman kayak sakit biasa kayak patah tulang, kecelakaan or anything like that, itu dia dirujukinnya ke rumah sakit yang biasa, misalnya yang rumah sakit yang tidak menerima COVID tadi. Nah, kalau yang kamu ada gejala kayak batuk, pilek, atau panas, nah tapi kamu belum tentu nih COVID, itu dia itu dirujukin ke rumah sakit yang menerima pasien COVID. Nah, kayak gitu, jadi udah kayak ada beda gitu sih. Nah, terus Kak, apa sih hal yang udah dilakukan sama pemerintah untuk meminimalisir persebaran COVID ini gitu untuk warga negaranya sendiri gitu kan. Nah, itu yang pertama ada menutup sekolah-sekolah, menutup perkantoran-perkantoran, dan juga dia menutup tempat wisata seperti Topkapi Place, and then ya seperti itulah. Terus juga untuk masalah transportasi nih, selama pandemi COVID marak-maraknya itu transportasi umum itu juga ada batasan jamnya nih. Jadi nggak begitu malam banget nih, awalnya sampai tengah malam, itu sekarang kayak nggak sampai tengah malam gitu, jadi udah ada batasan jamnya. And then juga sempet waktu itu diliburin, dan juga batasan bagi anak yang umurnya di bawah 19 atau di bawah 18 tahun itu benar-benar nggak boleh keluar rumah sama sekali, benar-benar di lockdown. Dan juga sempat yang umur 65 ke atas atau 45 ke atas ya kalau nggak salah, itu dia juga di lockdown, jadi benar-benar nggak boleh keluar sama sekali. Nah, tapi waktu itu sempat agak membaik sih, itu akhirnya boleh keluar, cuman ada batasan jamnya, jadi cuman bisa keluar sampai jam 4 sore atau sampai jam 5 sore ya, sekitar jam segitu. And then teman-teman, kondisi maksudnya sekarang tuh korbannya banyak nggak sih Kak? Terus ceritain sih awal mulanya kayak gimana, kenapa korban bisa banyak, atau kenapa korbannya ya makin mengembang ya kayak gitu. Itu aku jelasin di sini. Awalnya tuh cuma satu orang. Nah, setelah satu orang tadi itu lama-lama tuh makin banyak ya, jadi 20 orang, terus tambah terus akhirnya jadi sampai ribuan orang gitu ya, sama seperti negara Indonesia, awalnya cuma berapa orang lalu jadi banyak banget. And then sebenarnya menurut aku sendiri, COVID sendiri itu bukan kayak gak sepenuhnya COVID sendiri itu kayak dia memiliki penyakit sendiri or anything like that. Iya, mungkin orang menganggapnya menimbulkan penyakit sendiri seperti sesak nafas atau segala macam. Tetapi COVID itu sendiri lebih ke memperparah penyakit bawaan yang udah ada dalam diri kamu gitu. Misal kamu mungkin memiliki penyakit jantung, sesak nafas, atau mungkin penyakit yang lainnya, itu kalau kamu ketularan COVID itu dia malah memperparah penyakit kamu tadi gitu. Terus akhirnya dia menimbulkan gejala sesak nafas yang lebih parah lagi atau segala macam seperti itu ya. Jadi di sini bisa dikaitkan banget nih ya, kenapa warga negara sini tuh banyak banget yang ketularan, karena di sini tuh baik perempuan maupun laki-laki, baik anak kecil maupun orang dewasa, itu mereka tuh suka banget yang namanya ngerokok ya, karena memang ya kalau di Makonya memang di sini hawanya benar-benar dingin banget, jadi butuh ya penghangat. Kalau cuma minum teh atau apa mungkin nggak cukup ya bagi mereka ya, jadi mereka butuh rokok, karena emang rokok kan kayak lebih bisa menghangatin gitu kan. Nah, dari situ memang gejala dari rokok sendiri tuh nggak langsung muncul, jadi mereka kayak misalkan paru-paru atau segala macam itu nggak langsung muncul, but dengan
mereka merokok tadi, mereka sebenarnya udah ada penyakit loh di dalam paru-parunya. Akhirnya mereka terkena COVID tadi, lalu penyakit mereka makin parah dan makin membludak pasien-pasien COVID yang ada di Turki ini. Seperti itu. Nah tadi kurang satu lagi, sebenarnya pemerintah juga sempat kayak nutup airport gitu sih buat meminimalisir ya penyebaran COVID sendiri, kayak gitu lah. Jadi benar-benar ketat banget sih kalau menurut aku. Dan Kak, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita nggak terkena COVID sendiri? Banyak banget caranya. Yang pertama itu kalian jangan lupa selalu pakai masker kalian di keramaian. Dan jangan lupa yang kedua, kalian harus menghindari orang-orang yang mungkin batuk-batuk atau segala macam, karena itu benar-benar sebuah peluang besar COVID itu menyebar. Yang ketiga, jangan lupa setiap kali keluar dari luar kalian boleh ganti pakaian, langsung dicuci aja pakaiannya juga boleh. Terus juga sepatunya dibersihin dulu kayak gitu sebelum masuk rumah. Dan don't forget always wash your hand. Jadi jangan lupa selalu cuci tangan kamu dimanapun dan kapanpun kamu berada, karena menurut aku hand sanitizer itu cuman ngebunuh kuman itu sendiri hanya beberapa menit aja atau beberapa detik saja. Jadi lebih baik kamu selalu bawa sabun, dan nanti kalau emang ada air atau ada kamar mandi, kamu bisa cuci tangan pakai sabun yang udah kamu bawa tadi, kayak gitu. Dan di sini tuh teman-teman sebenarnya bagus banget dari pemerintah sendiri, karena setiap dimanapun itu selalu ada disediain hand sanitizer ya. Dia sama sih kayak negara-negara yang lainnya, selalu disediakan hand sanitizer. Dan kalaupun memang tidak disediakan sama pemerintah sendiri, itu sopir atau pemilik kendaraan itu tuh selalu kayak nawarin gitu lah, intinya kayak pakai hand sanitizer dulu ya gitu, nih aku ada kayak gitu. Jadi kalau kamu lupa nggak perlu bingung. Jadi masyarakatnya udah ngerti sendiri sih kalau menurut aku. And then selanjutnya selain itu pemerintah juga memperketat banget ya dengan masalah masker, karena kalau kamu ngebuka masker di tempat umum itu kan bakal kena denda sampai bisa puluhan juta lah, bisa juta-jutaan lah intinya kayak gitu. Jadi benar-benar orang tuh kayak benar-benar takut banget gitu, kalau aku ditangkap polisi gimana, terus kalau aku denda tuh kayak gimana, kayak gitu sih kurang lebih. And then don't forget ya guys, like, comment, and subscribe my video. Don't forget share kalau emang menurut kamu ini bermanfaat buat yang lainnya. Dan tunggu video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.